Shalom dan salam damai buat saudara-saudari yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tahu yang dalam musim pandemi ini kita semua mengalami berbagai masalah dan musibah. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus katakan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Bersukacitalah. Mari kita teruskan ibadah kita. Diminta semua jemaat berdiri yang berada di dalam maya maupun di gereja. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila Tuhan berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian, mari kita semua. Ya Allah, Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah nit hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita tinggikan namanya, kita agungkan namanya. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Jadi hari ini mari kita menyembah Dia. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari di mana sukacita, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita. Bahkan hari ini adalah hari di mana kita dapat memuji dan menyembah Dia. Mari kita terus mengejar hadirat Tuhan, biar hadirat Tuhan akan memenuhi di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu
dekat padamu, itu rindu setiap katamu Tuhan, setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar
tersanjung. Tentang semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari angkat tangan kita. Kasih yang melebihimu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari katakan dengan semangat. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dengan sikap doa kita. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini doa kami Tuhan. Selain kami ungkapkan dengan hati kami, bahkan kami percaya bahwa ini adalah doa kami Tuhan. Kami mau menyatakan, kami mau menjadi seorang penyembah yang menyembah Engkau Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Ajar kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, lewat daripada ibadah hari ini Tuhan, agar kami mendengar firman Engkau. Lalu Engkau berbicara setiap kami menerimanya dengan hati yang terbuka. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Jemaat semua, doa hari ini. Allah Maha Kuasa, Engkau tahu bahwa kami tidak mempunyai kuasa sendiri untuk membantu diri kami. Peliharalah kami baik dalam tubuh maupun dalam batin, daripada segala bencana yang mungkin berlaku pada tubuh dan daripada segala fikiran jahat yang mungkin menyerang dan menyakiti jiwa kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang masuk untuk pembacaan Alkitab.
Pembacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga 14. Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga 14. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem. Tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnezar Raja Babel berbunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku, yaitu kepadamu, dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana telah kamu kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang berada di rumah, mari kita jemput berdiri untuk bersama-sama membacakan firman Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 24 ayat 4 hingga 14. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 24 ayat 4 hingga 14. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya diseksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku.
Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau memberi kami peluang untuk berada dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan sementara kami mendengarkan firman-Mu, sekali lagi kami mohon Roh Kudus-Mu memberi ilham kepada kami, supaya pikiran kami, hati kami, roh kami terbuka untuk mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dengan jelas dan kami diberkati. Kami serahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini atau minggu ini Yeremia pasal 29 ini menandakan siri khotbah yang akhir untuk bulan Julai ini, dan kita sudah mengkhotbahkan dari kitab Yeremia 2 bulan dan ini minggu yang terakhir. Kita selepas ini akan melihat kitab atau surat Roma. Dan selepas itu nanti ada waktunya kita akan kembali ke kitab Yeremia untuk menghabiskan bahagian-bahagian pasal yang terakhir. Jadi pada hari ini Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga 14 ini adalah peristiwa yang mencatatkan orang Yahuda itu sudah dibuang ke Babel. Mereka sudah diangkut dan dibawa ke Babel menjadi tawanan perang. Namun kita melihat semasa mereka berada di Babel, kemungkinan Nabi Yeremia menulis surat ini 1 tahun atau 2 tahun setelah orang Yahuda dibuang ke Babel. Jadi surat yang dituliskan oleh Nabi Yeremia ini seperti petunjuk Allah kepada orang-orang yang berada dalam pembuangan. Dan kita akan melihat itu nanti dalam isi khotbah ini. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya tertarik apabila saya membaca satu biografi yang disebut sebagai biografi orang gagal. Nah, tokoh ini mengalami kegagalan dalam hidupnya. Ada 15 kali gagal dan 3 kali berhasil. Dan orang ini walaupun dia mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidupnya, orang ini tidak berputus asa, tapi terus berusaha. Jadi saya hanya ringkaskan biografi orang gagal ini. Orang ini lahir dalam keluarga miskin. Sejak dia kecil, dia lahir dalam keadaan miskin dan dia ini sakit-sakit. Kemudian dia menerima pendidikan formal, tetapi karena miskin tidak sampai 1 tahun, kurang 1 tahun. Orang ini bersekolah, selepas itu dia tidak bersekolah lagi. Kemudian setelah dia bertumbuh menjadi dewasa, dia berusaha untuk melakukan bisnis, tetapi ada 2 kali bisnisnya lingkup. Kemudian dia bertunang, tunang yang bakal menjadi calon istrinya ini pula meninggal dunia. Dan setelah itu dia berkawin, tetapi istri yang dikawin ini seorang yang suka judi. Jadi ini sangat membebankan hidup tokoh ini. Dia ada 4 anak lelaki
3 daripadanya mati sebelum menjangkau atau melimpasi umur 18 tahun. Hanya seorang anak lelaki saja yang sampai 18 tahun ke atas. Dalam karya politiknya ada 8 kali dia gagal. Jadi keseluruhannya 15 kali. Dalam biografi ini mengatakan orang ini gagal 15 kali. Hanya 3 kali saja dia berhasil. Tetapi saya melihat tokoh ini walaupun dia mengalami kegagalan demi kegagalan itu sampai 15 kali. Saya pikir kalau kita menghadapi masalah yang sedemikian 15 kali berturut-turut, mungkin kita sudah mulai berputus asa. Kita mulai menyerah. Kita tidak mau berusaha lagi. Tapi orang ini terus berusaha. Dia tidak pernah berhenti. Kegagalan demi kegagalan itu tidak membuatkan dia berputus asa. Dia bertahan dan dia terus berusaha sehingga dalam karya politiknya ada 2 kali dia berjaya. Yang terakhir kejayaannya dia menjadi Presiden Amerika. Dan orang ini adalah Abraham Lincoln. 15 kali gagal, 3 kali berjaya. Yang terakhir kejayaannya dia menjadi Presiden Amerika. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, setelah saya membaca ini saya sangat tertarik sekali dengan biografi Abraham Lincoln. Banyak kali gagal dalam hidupnya, dia tidak berputus asa. Dia terus berusaha, bertahan, dan lakukan yang terbaik, sehingga akhirnya dia berjaya. Jadi pada masa pandemik ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ramai orang yang kesempitan, uang dalam bank semakin nipis, hidup semakin tertekan, dan banyak pergumulan. Sehingga kita diberitahu banyak orang sudah membunuh diri. Semasa pandemik ini melanda negara kita dan jumlah orang yang membunuh diri itu amat tinggi. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat petikan firman Tuhan hari ini, tajuknya menunggu akhir penderitaan. Menunggu sehingga akhir penderitaan, karena di ujung penderitaan itu pasti ada kejayaan yang menanti. Itu seperti orang mengatakan kalau kita naik kereta api, masuk ke dalam lorong terowong yang gelap, di depannya pasti ada cahaya yang menanti. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin hari ini kita mengalami banyak pergumulan dalam hidup kita. Kita terjejas, kita terkesan karena pandemik yang melanda negara kita, atau apapun pergumulan kita pada hari ini. Apakah sikap kita? Adakah semasa dalam keadaan menderita kita menyerah? Atau kita seperti Abraham Lincoln, tidak menyerah, terus berjuang dalam hidupnya. Dan akhirnya dia berjaya. Apalagi kita ini anak-anak Tuhan, saya percaya apabila bersama dengan Tuhan, apapun masalah, apapun pergumulan yang kita hadapi hari ini, pasti di ujung ada pemulihan. Pasti di ujungnya ada berkat yang menanti kita. Jadi ada 3 perkara yang kita akan bincang bersama pada hari ini. Yang pertama, bertahan dan lakukan yang terbaik. Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga 7. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam dan kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria
binti Helkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang Yahuda sudah dibuang ke Babel. Dan Yeremia menulis surat ini. Itu setelah pembuangan terjadi. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun setelah pembuangan. Jadi dalam surat ini Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk memberitahu kepada orang Yahuda yang berada dalam pembuangan, bagaimana mereka sepatutnya bersikap ketika mereka berada dalam pembuangan. Kalau kita melihat di sini, mereka itu harus mendirikan rumah di sana. Mereka harus membuat kebun dan menikmati hasilnya. Mereka harus mencari istri atau suami untuk melahirkan anak-anak, dan anak-anak mereka itu dicarikan calon suami, calon istri, supaya keturunan mereka tidak berkurang semasa mereka berada di pembuangan, tetapi mereka semakin bertambah. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa untuk kota itu. Karena apabila kota itu di mana mereka dibuang sejahtera, maka mereka juga akan mengalami kesejahteraan. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam pasal yang ke-28 dan juga dalam pasal yang ke-30, ada nabi-nabi yang bernubuat bahwa mereka berada di Babel itu hanya dalam sekejap masa sahaja. Dalam pasal yang ke-28 ada nabi yang bernubuat hanya 2 tahun mereka berada di pembuangan. Dan selepas itu mereka akan kembali ke Yerusalem, kembali ke Yehuda. Ada nabi-nabi yang sama-sama berada dalam pembuangan. Mereka juga bernubuat bahwa mereka akan kembali dalam sekejap masa lagi. Tetapi apa yang dikatakan di sini, rupa-rupanya Tuhan dalam rencananya, kalau kita membaca selanjutnya daripada petikan yang sudah dibacakan tadi, itu bukan 2 tahun mereka kembali ke Yerusalem, tetapi 70 tahun. Dalam 70 tahun ini, apa yang mereka harus lakukan? Ya, mereka harus dirikan rumah, mereka buat kebun, mereka mencari pasangan supaya mereka ada keturunan mereka tidak berkurang tetapi semakin bertambah. Dan mereka harus berusaha di tempat mereka berada, berdoa untuk kota itu, supaya apabila kota itu sejahtera, maka kebajikan mereka juga akan terjamin. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang kita perhatikan, sikap mereka. Saya percaya apabila mereka dibuang negeri, mereka dibuang ke Babel, menjadi tawanan, menjadi hamba di sana. Itu bukan peristiwa yang menyenangkan. Itu merupakan peristiwa yang menyayat hati mereka, menyedihkan mereka. Karena mereka yang punya negara, tanah air, tapi pada akhirnya mereka dibuang ke Babel sebagai hukuman Tuhan terhadap mereka. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila mereka berada di sana, ini bukan peristiwa yang baik buat mereka. Ini peristiwa yang menyedihkan.
Saya percaya mereka selalu teringatkan tanah air mereka. Dan ingin mau kembali ke sana. Tetapi mereka tidak boleh. Karena apabila mereka dibuang, mereka akan berada lama di sana. 70 tahun. Jadi bagaimana mereka menghabiskan masa 70 tahun itu? Menanti sehingga 70 tahun itu berakhir. Dan Tuhan menggenapi janjinya untuk mereka dibawa kembali ke tanah air mereka. Ya, mereka di sini dikatakan harus mendirikan rumah, berkebun, mencari istri, mencari suami, memberi pasangan kepada anak-anak mereka supaya keturunan mereka menjadi banyak. Jadi ini yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Supaya pada waktu betul mereka dihakimi, mereka dihukum oleh Allah, dibuang ke negara lain. Tetapi mereka harus bertahan dan melakukan yang terbaik. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam e-bulletin kita pada minggu ini, saya tertarik dengan kisah yang diceritakan di sana. Ada seorang pelajar dalam kuliahnya pada musim cuti, dia mendapat pekerjaan di sebuah resort. Dan apabila dia pergi ke sana, dia pergi dengan gembira. Tetapi apabila tiba di sana, dia diberitahu tanggung jawabnya atau tugasnya atau kerjanya itu sebagai pencuci piring. Dan orang ini sedih. Jadi apa pilihan yang dia beli buat? Satu, sama ada dia menolak. Dia pergi tinggalkan tempat itu dengan perasaan gembira. Atau apabila dia memilih untuk tinggal di situ, berarti pekerjaan yang tidak disukainya itu membuatkan dia rasa menderita. Kemudian ada seorang lain yang memberi nasihat kepada pemuda ini. Supaya membuat pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga yaitu supaya dia bertahan di sana dan memperhatikan sikapnya, menjaga kelakuannya. Dan lihatlah apa hasilnya. Jadi dia ikut nasihat orang ini, dia lakukan pekerjaan sebagai pencuci pinggan mangkuk, tapi dia lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Dia melakukan yang terbaik, meskipun dia pencuci pinggan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita berada dalam penderitaan, apabila kita berada dalam pergumulan, apabila kita berada dalam masalah, sama ada kita mau bertahan atau kita mau menyerah. Abraham Lincoln 15 kali gagal, dia bertahan dan melakukan yang terbaik sehingga pada akhirnya dia terpilih menjadi presiden Amerika. Saya teringat kepada kisah Yusuf yang diceritakan dalam Kejadian 37 hingga 50. Yusuf ini sangat dibenci oleh abang-abangnya. Dia dikhianati. Dia dijual kepada saudagar dan saudagar ini membawa dia ke Mesir dan menjualnya kepada orang Mesir sebagai hamba. Kemudian Yusuf menjadi hamba Pontifar. Dan setelah Yusuf itu pada waktu itu dia masih remaja, dia mulai menjadi dewasa, istri Pontifar memfitnah dia. Dan akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Dalam penjara dia bertemu dengan dua orang, juru minum raja dan juru roti raja. Dan mentafsirkan mimpi mereka. Juru minum raja akan dikembalikan kepada jawatannya, juru roti akan dihukum mati. Dan betul mereka diadili, juru minum dikembalikan kepada pekerjaannya. Dan Yusuf mengatakan kepada juru minum raja itu, apabila engkau sudah bebas dan kembalikan kepada jawatanmu, ingat aku, katanya. Ceritakan aku di hadapan raja. Dan dari kata yang lain, supaya raja akan membebaskan dia. Tetapi 2 tahun berlalu, Yusuf dilupakan. Sehingga pada akhirnya raja sendiri bermimpi, lalu orang ini, juru minum raja teringat akan Yusuf, dan menceritakan ada seorang yang boleh menafsirkan mimpi. Yusuf dibawa ke hadapan raja, Yusuf menafsirkan mimpi raja tentang
7 tahun kelimpahan, 7 tahun lagi dalam kemarau. Sehingga pada akhirnya Raja Firaun memutuskan supaya Yusuf ini diangkat menjadi pemimpin atau pegawai tertinggi. Dan dikatakan dia kedua tertinggi di Mesir selepas Firaun. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf sejak dari mudanya mengalami penderitaan demi penderitaan. Dikhianati oleh abang-abangnya, dijual sebagai hamba di Mesir. Dan apabila berada di Mesir, dia difitnah, masuk dalam penjara, dilupakan sebanyak 2 tahun, selama 2 tahun. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi pemimpin tertinggi setelah Firaun di Mesir. Tapi yang kita melihat sikap Yusuf, kemanapun dia berada, baik di rumah Potifar, dia melakukan pekerjaannya begitu rajin sehingga Tuhan menyertai dia. Semua yang dilakukan oleh tangannya berhasil sehingga Potifar memberi dia kedudukan tertinggi untuk mengurus rumah tangganya, mengurus hal-hewal tentang rumah tangganya. Dan apabila dia difitnah masuk ke dalam penjara, ketua penjara memberi dia kepercayaan untuk mengatur bantuan-bantuan yang lain. Jadi kemanapun dia pergi, kita melihat sama ada dia di tempat Potifar ataupun dia berada dalam penjara, dia bertahan. Dia bertahan dan melakukan yang terbaik. Sehingga pada akhirnya dia diangkat menjadi pegawai tertinggi di Mesir. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, apapun keadaan dalam hidup kita, kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Itulah roda kehidupan. Tetapi yang pasti itu bergantung kepada pilihan kita. Semada berada dalam pergumulan, berada dalam masalah, kita menjadi seorang yang mudah menyerah atau kita bertahan dan melakukan yang terbaik. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, semasa pandemik yang berlaku ini saya mendengar anggota jemaah kita. Mereka kehilangan pekerjaan, tetapi mereka tidak berputus asa. Apa yang mereka lakukan? Ada sebidang tanah yang terbiar, mereka usahakan itu untuk menanam sayur-sayuran. Jadi dalam keadaan pandemik, kehilangan pekerjaan, mereka bertahan dan melakukan yang terbaik. Menghasilkan pendapatan melalui pertanian. Ada positifnya juga di sana. Bayangkan kalau mereka kehilangan pekerjaan lalu mereka menyerah, apa yang terjadi? Sudah tentu kehidupan mereka, keperluan sehari-harian itu semakin menekan hidup mereka. Tapi puji Tuhan, mereka tidak menyerah, mereka buka tanah yang kosong ini, menanam sayur-sayuran, dan daripada sayur-sayuran ini, itulah yang menjadi punca, menyambung ke penghidupan mereka dalam dunia ini. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, bertahan, dan bukan pasif. Bertahan dan aktif. Bertahan dan melakukan yang terbaik. Semasa pandemik ini, bagi saya secara pribadi, ada banyak masa rehat, karena kita hanya bekerja di rumah. Tapi masa yang ada itu, bagi saya gunakan itu untuk membaca Alkitab dalam bahasa Inggris. Ini belum pernah saya lakukan. Jadi saya mau membaca Alkitab bahasa Inggris semasa pandemik, dan 1 hari bulan Juli, saya sudah selesai membaca Alkitab dalam bahasa Inggris. Jadi saya melihat dalam penderitaan, dalam masa terkurung, sekatan perjalanan yang ketat, tapi itu bergantung kepada bagaimana kita membuat pilihan. Sama ada kita bertahan dan terus melakukan yang terbaik, atau kita bertahan dan menyerah diri. Bagi saya berusaha dalam hal membaca Alkitab. Sehingga perkara yang saya pikir itu mustahil untuk saya lakukan, akhirnya dapat diselesaikan pembacaan dalam bahasa Inggris. Jadi sekarang saya mulai dalam
pembacaan bahasa Melayu, Alkitab versi Bonyu untuk pusingan yang kedua untuk tahun ini. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam keadaan kita menghadapi masalah pada hari ini, jangan putus asa, jangan berdiam, tetapi kita bertahan dan lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan di dalam hidup kita, dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Meskipun orang-orang di sekeliling kita mengatakan ini mustahil, pandemik ini mustahil akan berakhir karena case jangkitan harian itu bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Tetapi saudara dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, rencana Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah gagal. Yeremia pasal 29 ayat 8 hingga 9. Sungguh beginilah firman Tuhan semasa alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi para nabi bernubuat, tapi mereka bernubuat palsu. Mereka mengatakan, mereka berada dalam pembuangan ini dalam masa yang singkat, 2 tahun. Atau mungkin beberapa lama. Tetapi yang pasti, itu tidak akan berakhir lama. Penderitaan mereka akan segera berakhir. Mereka akan segera dibawa pulang ke Yerusalem. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan dengarkan mereka. Kemudian dalam ayat 10 hingga 11, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan ada rencana-rencananya di dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan itu bukan yang jahat, tetapi rencana yang penuh dengan damai sejahtera, yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Apabila perkataan ini ditulis, Tuhan mengetahui rencana-rencana yang ada padaku mengenai kamu, rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ditulis pada waktu orang Yahuda berada dalam pembuangan. Sungguh mengherankan bagaimana rencana Tuhan itu baik untuk mereka, padahal mereka berada dalam pembuangan. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Betulkah rencana Tuhan mereka berada di Babel itu sebagai rencana yang baik, rencana damai sejahtera, dan bukan rencana kecelakaan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mereka dibuang ke sana karena mereka melanggar perjanjian Tuhan. Berkali-kali firman Tuhan melalui para nabi memperingatkan mereka supaya bertobat dan kembali kepada Allah. Jangan menyembah berhala. Tetapi mereka tidak mau mendengar dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Maka mereka dibuang ke Babel. Tetapi sungguh pun mereka berada di Babel sebagai hukuman. Tetapi kita melihat dalam ayat 11 ini bahwa Tuhan masih ada rancangan yang baik untuk umatnya. Rancangan damai sejahtera, rancangan yang akan memberikan kepada mereka hari depan yang penuh harapan. Jadi oleh sebab itu saya mengatakan rencana Tuhan tidak pernah gagal, meskipun ada orang-orang, para nabi mengatakan, oh tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Atau mungkin keadaan sekarang pandemik, kita menanti-nantikan bila waktunya pandemik ini akan berakhir. Kita tidak tahu. Kadangkala statistik menunjukkan jangkitan harian itu turun, kemudian tiba-tiba melonjak naik lagi. Walaupun kita sekarang berada dalam tahap kedua
pemulihan negara, tetapi kita dikejutkan dengan statistik jangkitan harian yang naik begitu tinggi. Kita tidak tahu, kita tidak paham. Kita sudah berdoa supaya pandemik ini segera berlalu, tetapi nampaknya pandemik ini semakin memuncak. Apakah rencana Tuhan gagal? Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang Yahuda berada dalam pembuangan, tetapi sungguh pun mereka berada dalam pembuangan, Tuhan masih ada rancangan yang indah dalam hidup mereka. Seperti dalam kisah Yusuf yang saya jelaskan sebentar tadi, Yusuf mengalami penderitaan demi penderitaan, dijual menjadi hamba di Mesir, kemudian difitnah, masuk dalam penjara, dilupakan 2 tahun dalam penjara, akhirnya kemudian menghadap Raja Firaun dan diangkat menjadi pegawai tertinggi. Yusuf dalam Kejadian pasal 50, ini setelah bapaknya baru meninggal, abang-abangnya berasa takut dengan Yusuf. Mungkin semasa bapaknya masih hidup, Yusuf memberi mereka muka. Yusuf seperti berbaik-baik dengan mereka. Tapi setelah bapak mereka meninggal, mungkin mereka pikir, oh Yusuf akan balas dendam terhadap segala kejahatan yang mereka sudah lakukan terhadap dia. Tetapi perhatikan apa jawaban Yusuf. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dan maksud melakukan seperti sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang Yusuf mengatakan, apa yang kamu lakukan itu memang tidak baik. Tetapi apa yang dilakukan mereka itu, mereka rekakan yang jahat terhadap Yusuf. Tuhan memakai itu, mengubah itu. Karena kalau Yusuf tidak dijual ke Mesir, Yusuf tidak berada di sana, sudah pasti Yusuf tidak berpeluang menjadi pegawai tertinggi. Tetapi karena Yusuf dijual oleh abang-abangnya menjadi hamba di Mesir, kemudian di penjara, tetapi Tuhan mengangkat dia menjadi pegawai tertinggi untuk menjaga kesejahteraan Mesir. 7 tahun mereka kumpul semua hasil, mereka berjimat cermat, kemudian karena 7 tahun lagi akan ada kelaparan. Dan Yusuf mengatakan bahwa semua itu direka-reka oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan supaya keturunan mereka itu tidak binasa. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, walaupun apa yang dialami oleh Yusuf itu penderitaan demi penderitaan yang dialaminya, tetapi rencana Tuhan itu tetap terjadi dalam hidupnya. Dan dia sendiri memahami itu. Kalau bukan semua peristiwa-peristiwa yang penuh penderitaan itu menimpa dia, tidak mungkin dia menjadi pegawai tertinggi di Mesir. Walaupun abangnya mereka rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kaum keluarga mereka. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah penderitaan, kita masih boleh melihat ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Saya pernah membaca tentang sebuah pohon di padang gurun. Pohon ini menghasilkan buah yang keras. Apabila buah itu jatuh ke padang pasir dan sekali ada hujan, apabila hujan turun, buah yang keras ini akan hanyut turun ke lembah. Dan sepanjang perjalanan menuju ke lembah, buah yang keras ini akan bertembung dengan batu kelikir. Dan batu kelikir yang tajam itu akan melukai permukaan kulit buah yang keras ini. Dan akhirnya buah ini akan sampai ke lembah dan kulitnya
itu dipenuhi dengan luka-luka karena digores oleh batu kelikir. Tetapi karena kulit yang keras itu luka, jadi biji yang di dalam itu boleh menyerap air daripada rekan-rekan kulit itu, yang luka-luka itu. Dan bertumbuh menjadi satu pohon yang baru, yang menghasilkan buah pada masanya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak paham rencana Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini berlaku? Tetapi ingat satu perkara bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Tidak pernah yang celaka. Tuhan memberi masa depan yang penuh harapan. Walaupun penuh dengan luka-luka, tetapi apabila tiba waktunya baru kita paham. Karena penderitaan yang saya alami hari ini membuatkan saya menjadi seorang yang tabah menghadapi cabaran dalam hidup. Bayangkan kalau saya dalam penderitaan sekarang ini saya menolak dan saya bersikap pasif. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Petikan yang sama dalam ayat 11 ini, sebab aku ini mengetahui rencana apa yang ada pada aku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ingat kesaksian pribadi Archbishop. Katanya dia sudah dipanggil untuk menjawab jawatan sebagai pembantu juru rawat. Sudah terima. Kemudian dia mengikuti konferensi muda-mudi. Dalam konferensi muda-mudi itu dia mendengar Tuhan. Panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk menjadi seorang penginjil waktu itu. Penginjil muda. Dan ayat inilah yang memberi dia keyakinan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia lepaskan panggilan untuk menjadi pembantu juru rawat. Kemudian dia masuk pelayanan sepenuh masa. Dan waktu dulu pelayanan itu bukan mudah. Mereka harus berjalan kaki, naik perahu, melalui gelombang yang deras dan sebagainya, itu sangat bahaya. Dan mereka memikul bakalan beras dan makanan tin, itu berat. Berjalan kaki, itu bukan mudah. Tapi apakah semua ini membuatkan Archbishop dia berputus asa? Tidak. Karena dia yakin Tuhan memberikan dia ada rencana yang indah dalam hidupnya. Rencana damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Dan siapa sangka pada hari ini Bishop Melda adalah Bishop pertama Bumi Putra. Dan dia juga diangkat sebagai Archbishop untuk Provinsi Asia Tenggara. Siapa sangka pada hari ini. Dia percaya, dia pegang kepada firman Tuhan ini dan jelas pada hari ini kita melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Rencana damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita berada dalam penderitaan pada hari ini, jangan pikir Tuhan terlalu jauh. Jangan pikir Tuhan tidak peduli saya. Tuhan ada. Dan apabila kita melihat dari perspektif Tuhan, Tuhan ada rencana dalam hidup kita meskipun keadaan kita sekarang sangat sukar. Tapi dalam keadaan yang sukar itu, Tuhan masih ada rencana yang indah dalam hidup. Hanya maka kita mau ikut kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan. Seperti Bishop, dia patuh kepada panggilannya. Apa penderitaan atau cobaan yang dihadapi dalam pelayanan, itu tidak membuatkan dia menyerah, dia tetap bertahan dan lakukan yang terbaik. Sehingga beberapa masa kemudian rencana Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hal yang ketiga tetap terhubung dengan Tuhan. Dalam ayat 12 hingga 14, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan menemukan kamu.
Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan kamu mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi walaupun Tuhan ada rencananya dalam hidup kita, kita mau mengetahui apa rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Dan bagaimana kita mengetahuinya, salah satu daripadanya doa. Jadi supaya melalui doa itu kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita tidak terpisah daripada Tuhan, tapi tetap terhubung daripada Tuhan. Apabila kita tetap terhubung dengan Tuhan melalui doa, seperti yang kita katakan di sini, di firman Tuhan mengatakan di sini, apabila kita berseru dan datang dalam doa, Tuhan mengatakan janjinya, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kita mencari Tuhan, Tuhan mengatakan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Tuhan mengatakan, kamu akan menemukan aku. Ini janji-janji Tuhan di dalam doa. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu seperti nafas kehidupan. Bayangkan seorang yang tidak bernafas selama 5 menit, sudah pasti tubuh jasmani kekurangan oksigen dan akan mati. Dalam kehidupan rohani, kalau kita tidak berdoa, seperti gambaran seperti itu ya, kehidupan rohani kita, roh kita menjadi lemah. Karena doa itu digambarkan seperti nafas rohani. Sama seperti tubuh kita perlukan nafas. Maka juga tubuh rohani kita perlukan nafas, yaitu doa. Dan sangat menarik dalam Alkitab, kisah tentang Daniel. Daniel ini salah seorang daripada buangan di Babel. Dan apa yang terjadi kepada Daniel, dia ini dan rekannya, 3 rekan yang lain, mereka dilatih untuk menjadi calon pegawai dan dikatakan mereka ini lebih cerdas daripada mana-mana orang Babel. Kemudian mereka diangkat menjadi pegawai yang akan melayani dalam kerajaan. Dan yang lebih menarik tentang Daniel ini, Raja Nebukadnezar, dia mau mengangkat dia menjadi pegawai ketiga tertinggi dalam kerajaannya. Tetapi pegawai-pegawai yang lain berasa cemburu, lalu mereka memfitnah Daniel. Mereka mencari-cari kesalahan Daniel, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa kesalahan. Hanya satu sahaja. Mencari kesalahannya melalui keagamaannya. Dan mereka mulai bertemu dengan raja dan memberitahu selama 30 hari tidak dibenarkan seorang pun berdoa kepada mana-mana dewa kecuali kepada Tuanku Raja. Dan firman Tuhan memberitahu bahwa Daniel tahu itu. Daniel tahu kalau seseorang berdoa kepada dewa atau kepada Tuhan selain daripada raja akan dihukum mati. Dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tahu. Setelah dia kembali ke rumahnya, apa yang dilakukan? Daniel berdoa. Karena dikatakan firman Tuhan 3 kali dalam sehari Daniel berdoa. Jadi kita sudah pastikan kejayaan Daniel dari awal sehingga dipilih menjadi pegawai, kemudian mau diangkat menjadi pegawai yang ketiga tertinggi di kerajaan Nebukadnezar. Itu karena Daniel suka berdoa, dia selalu berhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu menolong dia. Tetapi pegawai-pegawai yang lain ini, mereka menempati Daniel berdoa, lalu mereka sampaikan kepada raja. Raja kesal, tapi tidak boleh ditarik balik. Undang-undang Media dan Persia. Tidak boleh ditarik balik. Lalu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi lihat Tuhan mengatup mulut singa-singa itu sehingga tidak mencederakan dia. Keesokan harinya raja pergi ke sana mendapati Daniel masih hidup. Daniel dikeluarkan. Orang-orang yang masuk itu, pegawai-pegawai itu dihumban sebelum mereka sampai ke dasar tanah. Sehingga itu sudah menerkam mereka, membunuh mereka.
Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam apapun keadaan kita, tetap terhubung dengan Tuhan melalui doa. Salah satu daripadanya, selain firman Tuhan, selain pembacaan, selain renungan daripada firman Tuhan, ataupun ibadah, salah satu daripadanya berdoa. Seperti kita kita punya handphone, ya, telepon, bateri sudah lemah, kita perlu cas. Jadi kita mesti plug itu tersambung kepada soket, kemudian kita hidupkan switch-nya, maka aliran elektrik akan masuk, mencas bateri. Jadi sama seperti itu. Kita harus connect dengan Tuhan. Kita harus terhubung dengan Tuhan dalam doa kita. Karena Tuhan itu sumber kekuatan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu menghadapi cabaran dalam hidup kita. Tetapi dalam doa kita kepada Tuhan, apabila kita mencari Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi apapun pergumulan masalah dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup membebaskan kita, Dia sanggup menolong kita. Jadi case bunuh diri, setiap hari itu terjadi. Kenapa orang membunuh diri? Karena sudah hilang pengharapan. Karena orang sudah tidak melihat jalan keluar. Karena orang melihat bahwa hidup ini tidak ada artinya lagi. Penderitaan, seolah-olah penderitaan ini tidak berakhir. Terus menerus. Sehingga orang kehabisan akal bagaimana menghadapi kehidupan ini. Dalam keputusasaan seperti itu, kehilangan pengharapan, maka orang membunuh diri. Tetapi bagi kita orang Kristen, itu bukan caranya kita mau menghadapi masalah dalam hidup kita. Pada masa pandemik ini, apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, kekurangan kita hadapi, kita mau connect dengan Tuhan. Kita mau terhubung dengan Tuhan melalui doa kita. Melalui doa kita boleh sampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan, minta Tuhan tolong kita. Dan sudah pasti kita melihat apabila kita berseru, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Apabila kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Dia. Kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Ada jawaban, doanya di sana. Jadi tetap terhubung dengan Tuhan dalam doa kita. Pada waktu kita dalam keadaan pandemik, keadaan yang susah, dalam keadaan bergumul pada hari ini. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, menunggu akhir penderitaan. Prosesnya memang menyakitkan, tapi dalam penderitaan itu pasti ada akhirnya. Karena apabila kita berada dalam penderitaan itu, kita mau bertahan dan melakukan yang terbaik. Di mana kita berada, lakukan yang terbaik. Masa pandemik ini ada banyak masa, lakukan terbaik untuk berdoa, lakukan terbaik untuk membaca firman Tuhan, dan itu akan menguatkan iman kita. Dan mungkin banyak perkara lagi yang kita boleh lakukan. Karena Tuhan kita itu ada rencana yang indah dalam hidup kita. Kita hanya mau tanya Tuhan, Tuhan kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Tanya Tuhan dalam doa kita. Meskipun pergumulan yang berat yang kita alami hari ini, ingatlah bahwa Tuhan apabila Dia merencanakan rencana yang indah dalam hidup kita, tidak pernah Tuhan itu gagal. Karena Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kita harus ada hubungan dekat dengan Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan. Semada melalui doa kita, atau firman Tuhan, ataupun melalui ibadah dalam talian, kita mesti memastikan kita boleh terhubung dengan Tuhan. Dan itu yang memberi kita kekuatan menghadapi apapun cabaran yang kita alami pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih karena hari ini Tuhan kami belajar dari firman Tuhan pada masa pandemik. Kami menghadapi banyak cabaran, kami menghadapi banyak pergumulan, kami mengalami tekanan. Tetapi satu perkara yang kami belajar dari firman Tuhan, supaya dalam keadaan seperti ini, kami mau bertahan dan melakukan apa yang boleh kami lakukan dengan terbaik. Karena dalam keadaan seperti ini sekalipun, kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan ada rencana. Tuhan menyimpan rencana yang indah dalam hidup kami. Untuk masa depan kami. Sebab itu Tuhan tolong kami untuk tetap
percaya kepada rencanamu, tetap percaya kepada pertolonganmu tepat pada waktunya. Dan dalam kehidupan kami sehari-hari, tolong supaya kami selalu dekat dengan Engkau, terhubung dengan Engkau. Lihat melalui doa kami, maupun melalui firman Tuhan, ataupun melalui ibadah dalam talian, supaya kami tidak jauh daripada Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami untuk menghadapi segala pergumulan dan penderitaan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa. Terang daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Masa untuk pengumuman. Mari persilakan duduk. Jadi kami ingin malu-alukan saudara-saudari yang mengikuti kebaktian dalam talian. Kita percaya bahwa hadir Tuhan berada di gereja ini, juga berada di rumah saudara dan saudari. Di mana-mana pun Tuhan hadir. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita. Jadi pada kesempatan ini mungkin juga ada saudara dan saudari kami yang kali pertama mengikuti kebaktian dalam talian kami di Gereja Good Samaritan ini. Kami malu-alukan Anda dan terus mendorong Anda untuk mengikuti kebaktian dalam talian pada minggu hadapan. Kami juga pihak gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara dan saudari yang bermurah hati untuk menyumbangkan barang bantuan makanan atau juga yang menyumbang beli keuangan. Jadi kiranya kebaikan saudara itu akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tetapi untuk pengetahuan Anda, karena jangkitan pandemik yang semakin meningkat dalam baru-baru ini, pelayanan bantuan makanan ini kita akan rehatkan selama 1 minggu, yaitu pada 1 hari bulan 8, minggu depan. Jadi minggu depan tidak ada bantuan diberikan, itu akan diberikan pada minggu berikutnya. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, untuk mereka, bagi Anda yang mau memberikan sumbangan, sila antar ke gereja semasa pejabat ya, hari Senin, Rabu hingga hari Sabtu. Sebab pada hari Minggu dari jam 9.30 hingga jam 2 kita tidak akan menerima bantuan pada waktu itu. Anda boleh datang pada hari pejabat untuk memberikan sumbangan Anda. Kita juga ada satu kursus khususnya untuk melatih pemimpin latihan pemuridan yang berpotensi kepada semua pemimpin kelompok sel, kelompok pemuridan, dewasa dan muda-mudi. Kalau Anda melihat ada ahli Anda yang ada potensi untuk menjadi pemimpin, sila berikan nama mereka kepada pihak gereja atau kepada saya. Dan pada bulan 8 ini kita akan mengadakan latihan, yaitu pada 20 Agustus setiap Jumat dari jam 8 ya, pada jam 8 malam
lebih kurang 18 minggu. Kita buat ini bukan secara pertemuan fisikal tetapi secara Zoom. Jadi sila antar orang-orang berpotensi supaya pada tahun depan kita ada lebih ramai pemimpin-pemimpin pemuridan. Dan persekutuan doa untuk bahasa Malaysia kita adakan pada hari Rabu dari jam 8 hingga 9 malam mulai mesyuarat Zoom. Ya, linknya akan diberikan di grup WhatsApp pendaftaran kebaktian. Jadi Anda boleh mengikuti persekutuan doa ini dan kami mendorong Anda pada musim-musim seperti ini. Marilah kita berdoa bersama-sama, berseru kepada Tuhan. Kenapa bila kita berseru, Tuhan mendengar kita. Bila kita berseru, Tuhan berkenan untuk ditemui. Bila kita berseru, Tuhan siap mendengar doa kita. Jadi untuk pengumuman yang lain sila perhatikan dalam e-bulletin Anda masing-masing supaya Anda tidak ketinggalan mana-mana berita pengumuman dari gereja yang penting untuk Anda. Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa dengan suara yang kedengaran. Bapa yang dalam surga Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau karena Engkau Tuhan yang sentiasa memelihara kami daripada sebarang kecelakaan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan dalam Mazmur 41 ayat kedua. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa mengucapkan kami. Walaupun pada musim ketika pandemik ini Tuhan, kami dilanda berbagai musibah, masalah maupun juga Tuhan beban-beban yang kami tanggung. Tapi Engkau Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah, Tuhan berbalas kasihan, yang sentiasa memelihara kami dan melihat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, gereja Good Samaritan. Kami mengucap syukur Tuhan atas tangan-tangan yang telah memberikan derma dalam sokongan kepada bantuan makanan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka-mereka yang telah dimurahkan hati. Kami berdoa agar Tuhan terus melimpah, memberkati mereka berlipat kali ganda Tuhan. 30 kali lipat, 60 kali lipat Tuhan, 100 kali lipat Tuhan atas segala apa yang mereka berikan ataupun mereka kongsikan kepada gereja kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan agar kami berdoa supaya bantuan-bantuan ini Tuhan yang sampai ke tangan-tangan yang menerima Tuhan. Agar mereka akan menerimanya Tuhan bukan hanya sekadar menerima tapi mereka diberkati juga Tuhan dengan 30 kali lipat, 60 kali lipat dan 100 kali lipat Tuhan. Dan melihat kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk pelatihan kepemimpinan yang akan dijalankan oleh pelatihan kepemimpinan gereja kami. Khususnya untuk Kenan Chin, Reverend Roji maupun Pastor Grace. Berikan mereka hikmat dan bijaksana. Tuhan kami juga berdoa agar Engkau melawat jemaat kami Tuhan. Membuka hati-hati jemaat kami agar mereka terpanggil untuk mengikuti kursus latihan pemimpin kelompok pemuda ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mereka dengan sukarela Tuhan akan menjadi tentera-Mu Tuhan, akan menjadi pemimpin dalam gereja kami Tuhan. Lawat mereka Tuhan, lawatlah mereka Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk diocese juga Tuhan, kami berdoa untuk mesyuarat jawatan kuasa tetap diocese yang akan dimulakan pada petang ini. Kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat dan bijaksana kepada pengurusi diocese kami Tuhan, itu Archbishop sendiri, Archbishop Methodist maupun komiti maupun semua yang terlibat Tuhan. Kami berdoa Tuhan apapun yang mereka bincangkan, mereka set Tuhan untuk Allah tuju gereja kami Tuhan, biarlah itu Tuhan menjadi selaras dengan tujuan Tuhan maupun kehendak Tuhan di dalam Yesus kami Tuhan. Ajar kami Tuhan melalui pelayanan Yesus kami Tuhan, supaya kami terus bersama-sama kami ucap syukur juga Tuhan atas ulang tahun Yesus kami yang ke-59 Tuhan pada tahun ini. Terima kasih Tuhan karena kasih setia Tuhan bersama dengan Yesus kami, sehingga Yesus kami Tuhan terus berkembang dan menyelamatkan ramai jiwa-jiwa yang tersesat dan hilang. Kami juga berdoa untuk sahabat Tuhan, kami berdoa untuk sistem pentadbiran kerajaan dan agensi jabatan kerajaan, agar mereka terus aktif dan progresif Tuhan dalam melaksanakan perkhidmatan kepada orang ramai Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan agar ada pembaruan minda dalam sistem pentadbiran kerajaan, supaya dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan membantu mencepatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi sahabat Tuhan. Kami berdoa juga untuk Perdana Menteri kami, khususnya untuk Tan Sri Mulyani Yassin Tuhan dan para menteri yang akan memulakan persidangan parlimen pada 26 hingga 30 hari bulan Julai.
Kami berdoa Tuhan, biarlah perpuluhan parlimen ini Tuhan akan memberikan hala tuju baru bagi negara kami Tuhan. Di mana kelanda pandemik Tuhan semakin hari Tuhan semakin membimbangkan. Tapi kami percaya tangan Tuhan ada, tangan Tuhan sentiasa menolong. Pada ketika segala ini datang Tuhan, kami tidak punya harapan. Tapi Engkau membawa sinar yang terang dalam kehidupan kami. Berkati negara kami Tuhan, berkati negara kami. Pulihkan ekonomi kami Tuhan, pulihkan kehidupan negara kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan. Dan kami percaya kami sudah mendapatkan segala ini karena kami minta hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mengakukan dosa. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami daripada dosa, untuk menjadi pengantaran kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal dan beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dengan kasih dan damai semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai, damai. Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk bersyukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah mengatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya bagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Saya menjemput Anda berlutut, mari kita siapkan hati untuk jamuan kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk tersiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat berdamai yang penuh, yang untuk dosa-dosa seisi dunia, dan bersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus
Kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan tombah. Mari kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Biar tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkau-lah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai,
dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya mencoba anda berdiri bersama-sama, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus, amin. Haleluya Yesus. Thank you. Inilah waktunya untuk kita menuai bagi Tuhan. Amin. Waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka, dan ini saatnya memandang tuayan Allah, bergerak kenyapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Urapannya telah tercurah, mukjizatnya telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Inilah saatnya kita menuai tanpa batas. Amin. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka, dan ini saatnya memandang tuayan Allah, bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Semua katakan, urapan yang telah tercurah, mukjizat yang telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Kuasa yang telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Inilah masanya setiap kita menuai tanpa batas. Haleluya Yesus. Semua katakan bersama-sama. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan
kekuatan besar landas seluruh lapangnya telah tercurah, mukjizat yang telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Urapannya yang telah tercurah, sempurna dan ajaib kekuatannya, bangkitkan gerejanya. Masa purba yang tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Inilah masanya kita terus menuai tanpa batas, amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, Yesus. Kita telah selesai dan jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih.